Mas Helmi, sebenarnya orang hamil boleh nggak sih naik pesawat? Nah, yuk kita bahas di Aviagers supaya makin tahu aviasi. Sebelum aku menjawab, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk mengikuti konten-konten Aviagers lainnya. Oke, yang harus digarisbawahi di sini adalah orang hamil bukanlah orang sakit. Jadi orang hamil masih boleh melakukan banyak sekali aktivitas dan salah satunya adalah aktivitas penerbangan. Namun biasanya ya lebih terbatas, lebih terukur, tergantung juga dari jarak tempuh penerbangannya. Setuju ya? Jadi jawabannya adalah boleh. Selama ibu-ibu tidak mengalami keluhan, insya Allah penerbangannya aman. Nah, kapan sih saat terbaik untuk terbang, Mas Helmi? Saat terbaik untuk terbang adalah saat usia kehamilan 14-32 minggu. Nah, hal ini aku juga sempat riset sebelumnya. Pada usia kehamilan 14 minggu, biasanya ibu hamil sudah melewati fase-fase mual gitu ya. Sudah lebih kuat secara fisik. Jadi sebelum usia kandungan mencapai 14 minggu, sebaiknya ibu hamil berpikir-pikir lagi untuk naik pesawat. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma yang dikhawatirkan adalah pada saat take off, landing, turbulence, biasanya pesawat itu mengalami sedikit getaran atau mungkin goncangan. Nah, yang dikhawatirkan adalah sebenarnya ada efek-efek kehamilan seperti mual-mual, pusing, yang kayak gitu mungkin ada. Kalau perut ibu hamil sudah semakin membesar, artinya perjalanan ibu hamil ini harus didukung dengan MEDIF. Apa sih itu MEDIF? MEDIF itu adalah Medical Information Form. Sebenarnya lebih gampangnya, kita bisa bilang kalau MEDIF itu adalah surat pernyataan dari dokter untuk mendukung perjalanan penerbangan ibu hamil. Karena nanti sudah pasti ditanya tuh sama petugas check-in counter, Bun, bawa nggak MEDIF-nya gitu. Kalau misalnya nggak bawa MEDIF-nya, repot juga kan, mesti bolak-balik. Aku aja ngebayanginnya yang nggak hamil aja. Repot juga, mesti bolak-balik lagi ke dokter, habis itu balik lagi ke bandara. Waduh, itu mah nanti udah ditinggal duluan sama pesawat. Untuk mendukung pernyataan aku tadi, as a flight attendant, aku juga akan bagikan mengenai apa yang sudah aku pelajari pada saat training dulu di pelajaran basic medical knowledge. Nah, yang ini perlu banget dicatat nih. Balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah orang hamil boleh naik pesawat? Menurut manual yang aku pelajari dulu, kehamilan di bawah 32 minggu dengan kondisi normal dan tidak ada komplikasi artinya Anda boleh melakukan penerbangan, namun harus dilengkapi dengan FOI atau Form of Indemnity. Apa sih FOI itu? FOI adalah surat pernyataan yang dibuat oleh ibu hamil untuk menyetujui perjalanan yang akan dilakukan. Atau boleh juga diwakilkan dan dibuatkan oleh keluarganya jika yang hamil merasa kesulitan. Biasanya mengisi FOI ini dilakukan di check-in counter yang ada di bandara. Kemudian kehamilan di bawah 32 minggu dengan keadaan kurang normal atau ada komplikasi diperbolehkan melakukan penerbangan, tapi harus dilengkapi dengan FOI dan MEDIF itu sendiri. Apa sih itu MEDIF? Nah, MEDIF itu adalah data record dan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh dokter dan tentunya sudah disetujui oleh maskapai. Sebelum MEDIF dikeluarkan, biasanya kan dokter ngecek tuh, ada komplikasi nggak di dalam kandungannya, ada masalah nggak, kurang lebih begitu. Baru nanti dikeluarkan si MEDIF-nya. Selanjutnya 32-36 minggu dengan kondisi kehamilan yang sehat atau dengan komplikasi diperbolehkan, namun harus didukung dengan FOI dan MEDIF. Buat ngasih gambaran gimana kalau kita telepon teman kita yang pernah terbang pada saat hamil. Kita telepon Ica. Halo, Ca. Apa kabar, Ca? Ya, baik. Ca, mau nanya nih, Ca. Kan waktu itu kan lu pernah terbang waktu lagi hamil ya? Iya. Nah, boleh diceritain nggak tuh gimana kira-kira step-stepnya?
Oke, jadi waktu itu 2 minggu sebelum gue terbang, emang kebetulan jadwal cek ke dokter kandungan kan. Terus sekalian lah konsul ke dokter kandungan. Kira-kira kondisi gue waktu itu aman nggak untuk bepergian. Waktu itu kan juga pengen perginya lama tuh 3 minggu. Terus waktu itu sih dia emang ya karena keadaan gue baik, terus dia ngasih izin gitu. Terus gue dokternya ngasih izin juga, ya? Iya. Terus gue juga minta surat keterangan kalau yang menyatakan berapa usia kandungan gue, terus gimana keadaan gue sekarang, apakah ada keadaan yang harus dikhawatirkan atau enggak gitu. Karena waktu itu semuanya aman, jadi ya di surat yang dikasih sama dokter kandungan itu yang menyatakan gue aman untuk terbang kayak gitu. Oke, berarti dikasih surat pernyataan dari dokter ya, si medical information form itu. Oke. Perlu difotokopi juga kali ya, Ca? Iya. Nah terus ya udah waktu gue ke bandara pas check in itu sekalian kertas yang dari dokter itu gue kasih juga deh ke si petugasnya itu. Terus check in counter itu ya? Iya. Nah itu tuh waktu itu pas check in gue kasih surat itu tuh jadinya ngasih fasilitas gue pas masuk pesawat tuh nggak jadi gue jadi prioritas gitu. Jadi gue nggak barengan sama yang lain, jadi nggak ada deg-degan gitu. Nice. Jadi gue masuk pesawat duluan. Iya. Oke, diutamakan berarti ya? Iya. Nah terus pun pas masuk ke pesawat waktu itu pramugarinya kan ngelihat perut gue besar. Terus ditanya sudah berapa bulan Bu? Waktu itu karena gue usia kandungannya 6 bulan, gitu jawab 6 bulan gitu. Terus sekalian juga gue ngasih surat pernyataan gue oke buat terbang itu ke pramugarinya. Terus ya udah deh, boleh, cuma gitu aja. Oke, mantap. Thank you ya, Ca ya. Ya, sama. Siap. Dah. See you, Ca. Thank you. Nah, untuk usia kehamilan di atas 36 minggu, sudah pasti ibu hamil tidak boleh melakukan penerbangan. Karena ya gimana ya, udah 9 bulan itu pasti udah gede banget, udah siap-siap lahir gitu. Jadi jangan sampai nih ibu-ibu malah pada lahiran di pesawat. Aduh, nanti pramugara sama pramugarinya jadi bantuin lahiran deh. Ya emang sih pramugara sama pramugari itu udah dikasih bekal, dikasih ilmu untuk menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi di pesawat, dan salah satunya adalah kondisi melahirkan di pesawat gitu. Pramugara sama pramugari tahu harus pakai gunting apa, harus pakai perban apa, itu semua mereka tahu. Tapi janganlah ya Bun ya, pisahin kayaknya nanti. But anyway, untuk menambah informasi lebih detail, dokumen apa saja yang harus dibawa oleh ibu hamil, silahkan bisa make sure ke website maskapai yang bersangkutan atau bisa telepon call centernya. Itu dia informasi yang dapat aku bagikan di Aviagers kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk teman-teman dan juga menambah ilmu teman-teman tentang dunia aviasi. Sampai jumpa di video Aviagers selanjutnya. Aviagers makin tahu aviasi.